Sebelum kita lanjut, Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Oke, sekarang kutanya, dalam pemahaman Islammu itu, Adam itu melakukan dosa atau tidak ketika dia awal diciptakan? Oke, coba itu kau jawab. Oke, saya jawab. Ya, pada awal diciptakan ya tidak lah. Ya, coba kamu tentang Adam itu mengikuti ajaran Yesus, bisa nggak kamu? Nggak usah pakai perjanjian lama, ya, misalnya. Nah, karena kitabnya Yesus itu, ya bukan kitabnya Yesus, ya, Yesus sudah punya kitab. Karena firman yang dia sampaikan tidak ada yang hafal. Nah, kalau Lukas, Yohanes itu kan sejarah, itu buku sejarah gitu. Kamu bisa menjelaskan tentang Adam itu pakai perjanjian baru. Jangan pakai kitabnya orang Israel, ya Yahudi ya. Perjanjian lama jangan. Bisa, kakek? Oke, kutanya sekali lagi. Adam diciptakan, selanjutnya dia hidup bersama-sama dengan Hawa. Dia melakukan dosa apa tidak? Loh, semua manusia kalau dia tidak mau mengikuti perintah Allah atau dia melanggar, ya misal jangan kamu dekatin pohon ini, kok dia langgar, ya tentu saja dosa gitu. Terus kenapa? Mau di Bible juga ada, di perjanjian lama, ya. Terus yang kamu tanyakan apanya lagi? Ya, silakan. Pendetanya yang muda-muda gitu suruh debat. Kalau udah pekun gitu mau debat gimana? Ya tidak bisa. Aku tidak tega juga ya menghadapi orang yang udah tua ini. Udah, berarti Adam jatuh dalam dosa kan? Ya udah, jangan memuji diri sendiri, ya. Yang kita bicarakan ini kan dosa, ya kan? Ya udah, dosa berarti kau mengakui. Tapi yang tadi temanmu itu ngomong nggak berdosa, Adam. Aduh, kasihan. Loh, semua para nabi itu manusia. Ya, Nabi Yesus manusia, Nabi Musa manusia. Ya pasti para nabi itu pernah melakukan kesalahan, tapi maksum, ngerti maksum nggak? Dijaga oleh Allah, gitu loh. Ya dimaafkan. Ya, makanya ketika Adam turun ke dunia, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Diterima tobatnya. Namanya dia salah, siapapun namanya manusia, kalau salah ya taubat. Dan dalam Al-Qur'an dia dimaafkan. Ya sudah. Terus, kenapa? Maksum itu cuma Nabi Arab doang, ya. Dosa dibilang nggak dosa itu cuma Nabi Arab doang, ya. Daud berdosa, ya berdosa. Nabi-nabi berdosa. Semua manusia walaupun dia nabi, dia bisa salah, ya, karena seorang nabi juga itu dia diuji ketaatannya. Ya, kalau Muhammad itu kerampas bini orang, si Zainab, nggak apa-apa, nggak dosa, ya kan? Iya loh, si Zainab itu kan bininya orang gitu, mantu anak angkatnya itu dirampas sama Muhammad, nggak dosa, karena apa? Maksum. Cuma Nabi Arab doang yang maksum. Itu keimanan kamu, ya. Para nabi itu mereka penyampai firman Tuhan seperti Yesus, Musa. Jadi maksum itu semua para nabi itu. Maksudnya apa? Walaupun kamu baca dalam perjanjian lama, ya Daud melakukan ini, ya tetap dia itu nabi yang mulia. Ya. Nah, kalau menurut kamu, ya enggak, cuma di Arab nabi itu dosa. Ya itu urusan kamu. Yang penting bagi kami semua para nabi itu kekasihnya Allah. Karena tugas dia penyampai firman. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia penyampai firman Allah. Ya, sesuai Yohanes 3:34. Yesus, karena dia nabi, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, wahai Allah, telah ku sampaikan kepada umatku, mereka Israel. Ya, gitu. Nah terus, menurut kamu nabi itu berdosa gitu? Ya itu urusan kamu. Yesus saja menurut kamu ya berdosa gitu.
Makanya orang Kristen itu ya, kalau tentang Islam seumur hidupnya tak suruh bertanya, ya tidak berani. Ya paling cuma apa ya? Coba nabimu mengerampas bininya orang. Nah ini kalau saya, andaikan kamu mau tak datangkan ke Zoom kamu itu ya, tak suruh bertanya seumur hidupnya itu. Ya, tentang Nabi Muhammad, tentang Quran gitu. Enak saya menjelaskan itu. Ya, makanya apa? Orang Kristen itu paling takut kalau saya datang itu tak ajak debat mereka. Ya. Di seluruh dunia ini takut itu. Padahal saya mau bahas Bibelnya itu. Nah itulah Nabi Arab doang yang seperti itu. Ya, seperti Daud jatuh dalam dosa, dia bertobat, itulah bedanya. Orang benar itu kalau berdosa, dia mengakui kesalahan yang dilakukannya dan dia bertobat. Ya, itu orang benar. Ya, kalau cuma Nabi Arab doang yang maksum. Tidak ada maksum itu ya pada nabi-nabi yang lain ya sebelum Muhammad itu. Oh, berarti kalau Nabi Israel berdosa masih ya. Seperti Nabi Yesus gitu ya. Kan Yesus mengatakan, beginilah seorang nabi waktu dia ditolak. Kan dia di tanah kelahirannya ditolak dia. Langsung dia mengatakan, ya beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali di tempat tinggalnya. Nah, berarti dia juga berdosa juga ya gitu ya. Karena dia seorang nabi gitu. Kalau kamu cuma membahas para nabi, itu terserah kamu, iman kamu gimana. Mau mereka berdosa atau enggak, itu urusan kamu. Kenapa emangnya bahas para nabi kamu? Nah, uang bagi kami para nabi itu mulia di sisi Allah. Udah, apanya mau dibahas? Enggak, tahu menurut saya berdosa, walaupun Yesus berdosa, ya silahkan. Itu urusan kamu. Oh, Yesus bukan nabi, ya itu kan bagi orang Arab. Maksum itu cuman Arab doang, dikenal di Arab. Abraham apa dia nggak berdosa? Udah baca belum kisah Abraham? Kisah Abraham itu nggak ada di Quran. Kalau kamu tahu kisah Abraham, itu kamu mesti baca Alkitab. Abraham emang nggak buat dosa? Apa yang dilakukannya? Apa dosa yang dilakukannya? Kau tidak tahu? Tidak ada kisah Abraham. Kisah Ibrahim di Quranmu tuh nggak ada ya. Kau mesti baca Alkitab dulu ya, baru kau tahu tuh tentang kisah Abraham. Apa dosa dilakukan Abraham? Pertanyaannya, kenapa manusia berdosa itu kamu jadikan Tuhan? Kan Nabi itu berdosa. Kok kamu jadikan Tuhan? Gimana itu? Pakai Bible. Oh, ingat ya, tidak ada yang paham Bible itu selain saya itu. Ya, orang Kristen tidak ada yang paham itu. Jangan coba-coba kamu. Hah? Yesus bukan nabi. Mau tak bacakan dalil-dalilnya? Ucapan Yesus, ucapannya masyarakat sana di zamannya Yesus, mau? Hah? Makanya pendeta kenapa tidak ada yang berani lawan tahta? Wong Bibelnya sendiri tidak paham. Mau tak bacakan? Yesus itu ngaku nabi. Kamu mau bahas Abraham loh. Nabi Ibrahim itu surat Ibrahim ada dalam Al-Quran. Intinya, terserah kamu menganggap para nabi itu mau gimana. Yesus berdosa, tahta Abraham berdosa, itu urusan kamu. Karena kamu itu manusia berdosa pun kamu jadikan Tuhan, kan gitu kan. Nah kalau kami beda. Bagi kami para nabi itu mulia, sudah. Ngapain mau bahas para nabi? Wong kita menilai para nabi udah beda. Menurut kamu dia berdosa. Menurut kami mereka itu orang-orang mulia karena penyampai firman Tuhan. Udah. Apa yang mau dibahas? Masyarakat di sana memang iya, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia guru, dan juga muridnya mengatakan dia Tuhan. Ya. Jadi Yesus itu apa? Nabi, guru, dan juga Tuhan. Ya. Kenapa dibilang nabi? Karena dia manusia, dia utusan. Ya. Tapi karena ada kuasa ilahi, ya, wah, itu kalau ku jelaskan panjang, kuasa ilahi yang ada di dalam dirinya. Ya. Dengan melakukan mukjizat, maka murid-muridnya itu percaya. Ya. Mukjizat itu. Begitu juga orang Israel waktu dipimpin oleh Musa. Tuhan itu melakukan mukjizat supaya orang percaya. Kalau Muhammad gak ada mukjizatnya.
Tuhan SW itu juga nggak ada mujizatnya. Nah, makanya apa aku bilang, tidak ada pendeta pun tidak ada yang paham Bible itu. Kamu tahu kenapa dalam bahasa Indonesia LAI itu kau memakai Tuhan? Itu sebenarnya Tuhan. Sama seperti gini loh ya, orang di Jawa dari dulu itu. Gusti Allah berarti siapa? Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ada juga Gusti Kamandanu, Gusti Ranggalawe, Gusti Wijaya. Berarti di situ Tuhan itu bermakna sebagaimana Gusti gitu loh. Makanya Yesus itu dimaknai Tuhan sebenarnya. Ya, sama dengan menjadi Indonesia menjadi Tuhan. Itu kelirunya orang LAI itu, ya. Coba kamu baca ya, namanya itu Injil apa? Bukan Injil ya. Al-Muqaddas itu bahasa Arabnya. Ya, mualliman, au sayyidan sayyid. Ya. Jadi maknanya di situ, kamu panggil aku guru wa sayyidan tuan, bukan Tuhan. Makanya bodoh-bodoh orang Indonesia itu kalau dimaknai Tuhan itu sebagai Tuhan seperti Allah gitu. Enggak, itu Tuhan itu. Ada yang Tuhan, ada yang Tuhan, ya. Ada Tuhan, ada juga Tuhan, ya. Itu banyak kata-kata itu, ya. Ada Tuhan dan juga ada Tuhan. Kamu mengatakan dia manusia seperti Dewa Krishna gitu ya. Aslinya dia tuh manusia, tapi dia jelmaan Dewa Wisnu gitu. Terus punya kekuasaan, keilahian karena dia sakti gitu. Hah? Nah terus kesaktiannya Yesus apa? Hah? Menghidupkan Lazarus, dia berdoa kepada Tuhannya. Masa Tuhan punya Tuhan? Aduh kakek. Oke, sekarang saya nanya aja langsung inti aja. Yesus itu punya Tuhan apa enggak? Ayo, jawab ya. Nggak usah muter-muter jawab. Kalau iya, iya. Kalau enggak. Ayo. Baik, ini kan dalam pemahaman ya. Pemahaman saya. Ketika diciptakan, Adam itu belum mengenal apapun. Satu yang namanya perintah yang dikenal ialah mati. Bukan dosa, Pak. Ya. Itu satu-satunya hukum Tuhan dikatakan mati, bukan dosa. Kalau kamu mengatakan Yesus itu punya Tuhan, berarti iman kamu sama dengan orang Buddha, Hindu gitu itu, di India gitu itu. Jadi Krishna itu ya punya dewa, karena dia manusia gitu loh. Nah, tapi juga menurut mereka ya dewa, karena dewa menjelma jadi manusia gitu. Coba aku ingin tahu jawaban kamu itu gimana. Dewa Krishna itu hayal, tidak ada, ya. Dewa Siwa, Brahma, Wisnu itu tidak ada. Mana ada itu? Itu cuma patung doang, ya. Tapi siapa itu tokohnya? Itu nggak ada, ya. Nah, itu Tuhan halusinasi itu, siapa seperti dirimu. Kau berhalusinasi. Memang Tuhan nggak pernah ngomong sama Muhammad, ya berarti kan nggak ada, itu nggak pernah ngomong. Halusinasi. Oke, sekarang menurut kamu Dewa Krishna hayal. Oke, sekarang Yesus menurut kamu Tuhan itu hayalannya Kristen atau enggak? Kalau enggak, sebutkan dalilnya bahwa saya ini jelmaannya Tuhan, atau saya ini jelmaannya firman jadi manusia. Ada enggak? Silakan. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan dalil ucapan Yesus, berarti hayalan. Kristen itu hayalan, sama seperti yang kamu tuduhkan kepada Dewa Krishna. Ayo langsung. Kamu mengatakan halusinasi. Wong Tuhan tidak pernah mengatakan kepada Nabi Muhammad. Oke, sekarang pernah nggak Tuhannya Yesus bertemu dengan Yesus? Katanya dia semalaman dalam Lukas 2 ya 16. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Bertemu nggak itu? Terus ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Kapan dia bertemu dengan Allah? Pernah? Makanya orang Kristen itu pasti muter-muter. Ditanya Yesus punya Tuhan apa enggak, lari kemana-mana, tidak berani. Kasihan saya lihat orang-orang Kristen itu mentuhankan manusia yang tidak punya dalil.
Kau itu buta dengan Bible. Karena kenapa? Tuhanmu itu tidak pernah datang ke dunia. Walaupun ku jelasin ayat-ayat, ini menjelaskan di grup ini tentang ayat-ayat, banyak ku kirim ayat-ayat, tetap aja nggak bisa. Karena kenapa? Kau tidak mungkin akan paham. Karena kenapa? Tuhanmu itu nggak pernah datang ke dunia. Kata ya, kau tidak, Tuhanmu nggak ada. Ngomong aja nggak pernah sama Muhammad. Gini loh, kakek. Kalau Yesus mentuhankan Allah, punya dalil Yesus. Saya juga punya dalil. Ya, bahwa tidak Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Yesus juga gitu, punya dalil dia. Hei Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa, punya dalil Yesus. Nah, kamu mentuhankan manusia, punya nggak? Kasihan kamu, kakek. Oh, kalau kamu mengatakan saya buta, di mana kau pakai dalil dari tadi, ya? Kalau kamu nanya ke saya tentang Yesus, tak kasih dalil ribuan kamu. Karena saya yang paham ajaran Yesus itu. Nah, sekarang menurut kamu, ya, Tuhanku tidak pernah turun ke dunia. Oke, Tuhannya Yesus pernah nggak turun ke dunia? Hah? Ayo, jawab. Jangan muter-muter. Makanya dulu saya nanya ke Yesus. So, Yesus kenapa? Tuhanmu itu tidak bisa turun ke dunia juga, sama seperti Tuhan saya. Bukan tidak bisa, sama dengan Tuhan kamu. Tuhan kita itu sama. Tapi dia tidak mau turun. Dia ngapain? Wong dari dulu ajaran samawi itu ya mereka bicara melalui para nabi. Seperti saya ini kan utusan penyampai firman, diutus oleh Allah. Seperti Nabi Muhammad. Nah, itu Yesus sendiri yang ngomong ke saya itu. Gitu loh. Jadi kamu itu jangan nanya, ya. Makanya Yesus itu, kenapa ke orang Kristen itu benci ke Yesus sebenarnya? Karena Tuhannya Yesus, kata Yesus, tidak pernah dilihat, tidak bisa didengar. Akhirnya oleh orang-orang seperti Paulus itu, karena benci ke Yesus, dia dituhankan supaya orang tersesat gitu loh. Sebenarnya benci Paulus itu. Tata, aku VN sama kamu tuh udah bukan sekali ini, Tata, ya, dan juga banyak dengan orang yang lain, ya. Barang siapa melihat aku, melihat Tuhan, ya. Itu loh, itu kan perkataan Yesus, ya. Aku dan Bapa adalah satu, ya. Aku turun dari sorga, itu ada ayat-ayatnya, ya. Jadi walau bagaimanapun, ya, kau tidak akan paham, tidak akan memahami, Tata, ya. Tidak akan memahami, karena kenapa? Tuhanmu itu tidak pernah datang ke dunia, ya. Jadi kau akan menyangkal tentang Tuhan yang datang ke dunia. Walaupun banyak ayat, banyak dalil, tetap aja nggak bisa, tetap aja menyangkal. Jadi ku jelasin juga dengan ayat-ayat, aku capek doang, ya. Karena apa? Tuhanmu tidak pernah datang ke dunia, sampai kapanpun kau menyangkal Tuhan yang datang ke dunia. Paham tak? Ya, gitu loh. Kalau di dalam pikiranku Tuhanmu tuh nggak ada, Tata. Ya, ngomong pun nggak pernah sama Muhammad. Ya berarti nggak ada, ngomong aja nggak pernah sama Muhammad. Nah, itu kan ya. Oke, sekarang saya nanya. Maksudnya barang siapa melihat aku itu melihat Tuhan. Berarti Tuhan itu menjelma menjadi Yesus gitu? Hah? Iya gitu. Jawab dulu, iya apa enggak? Roh Tuhan itulah yang di dalam manusia Kristus. Ya, yang itu kau nggak tahu, kau tuh nggak paham. Ya. Yang kedua, kamu pakai dalil aku dan Bapak satu. Terus ada lagi yang dalil, mereka juga satu. Aku di dalam mereka, Bapak di dalam aku. Berarti bukan hanya Yesus dong yang satu ya. Oke. Sekarang aku datang dari surga. Oke. Ada lagi dalil, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, berarti gimana? Mau Tuhan juga mereka? Kakek, kamu jangan kalau lawan tahta jangan pakai dalil Bible kamu. Nggak paham kamu. Malu kamu nanti. Karena saya yang lebih paham dari kamu, ya. Nah, di situ lagi kamu pakai dalil katanya. Nggak pakai dalil, kamu berasumsi roh Bapa ada pada Yesus. Hei kakek, kamu pernah baca perjanjian lama enggak?
Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia, bukan hanya kepada Yesus. Kakek, jangan pakai dalil lah, kamu udah mungkin paham, tak injilin kamu nanti. Murid itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya, Yesuslah yang mempersatukan ya dengan Bapa. Itu ayatnya itu di akhir ayatnya apa? Supaya mereka percaya bahwa akulah yang engkau utus. Itu loh. Kamu pendeta aja kalau lawan saya tidak berani pakai dalil. Kamu udah tahu apa-apa. Sok-sokan pakai dalil Bible kamu. Tak sekolahin kamu. Tak ajarin, tak injilin kamu langsung. Oke, supaya mereka percaya bahwa Yesus itu utusan gitu ya. Ya, sama. Kami juga umat Islam percaya kalau Yesus itu utusan, Nabi Muhammad utusan. Nah terus mau mentuhankan utusan gitu. Kakek. Makanya kamu itu lucu. Ayo lanjut. Jangan memuji diri sendiri, Tata. Ya, kalau aku memuji diri sendiri itu gampang. Ya, kau itu tidak tahu Alkitab, Tata, tapi sok tahu kau buta, Tata. Nah, kenapa aku bilang kau buta? Ya, karena Tuhanmu itu tidak pernah datang ke dunia, maka pikiranmu itu akan menyangkal tentang Tuhan yang datang ke dunia. Ya, itu kau itu kan orangnya sok, itu namanya memuji diri sendiri. Memuji diri sendiri itu gampang, tak ya, tapi bagi diriku kau itu buta. Kamu itu saya injilin, malah curhat kamu. Mau katakan aku ini buta atau apa, terserah, itu urusan kamu. Yang jelas ayo kita pakai dalil gitu loh. Tidak penting soal itu mau dikatakan buta Alkitab, tidak penting. Yang penting ayo pakai dalil kalau berani. Berapapun jumlahnya kamu, panggil pendeta-pendeta kamu itu ya. Oke, jadi kau jangan bertanya terus. Sekarang kau uji, ya, kau uji tentang pemahaman Quranmu. Sekarang kutanya dan kau jawab. Kenapa Tuhanmu itu, Tuhannya Muhammad, ya nggak pernah ngomong sama Muhammad? Kenapa Tuhannya Muhammad, Tuhanmu itu nggak pernah ngomong, nggak mau ngomong sama Muhammad? Ya, coba kau jawab. Ya, jangan nanya terus, ya, harus mau ditanya juga dan kau jawab. Coba itu, Tata. Iya, saya akan jawab. Tapi ingat ya, saya tidak perlu tanya sebenarnya ke kamu, karena dari awal kamu tidak pernah jawab pertanyaanku. Oke, saya jawab. Pernah kok ngomong dengan Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu? Sudah kan ya? Kan itu bertemu langsung itu. Allah tidak mau turun ke dunia. Makanya Yesus sendiri apakah pernah bertemu dengan Tuhannya? Ketika dia mengenalkan Tuhan yang benar itu Allah. Oke, pernah nggak dia bertemu dengan Allah di dunia? Nah, kalau Nabi Muhammad kan Allah tidak mau turun, ya dia sendiri yang ke atas. Mi'raj itu. Nah, sekarang oke, sudah ya. Jadi pernah ngomong langsung dengan Nabi Muhammad. Makanya dapat perintah sholat itu. Oke, sekarang tak lemparkan ke kamu. Yesus kan sering mengatakan Tuhan yang benar itu Allah. Pernah nggak Tuhannya Yesus itu turun ke dunia menemui Yesus? Ayo jawab. Mi'raj itu dongeng, Tata. Itu dongeng Abu Nawas, tak? Mi'raj itu, ya, itu dongeng. Muhammad itu kan tukang ngedongeng. Itu ada di Al-Quran. Ya, orang-orang Quraisy, orang-orang yang di sekitar Muhammad itu banyak yang mengatakan, ya, bahkan dibilang gila pula itu Muhammad, ya. Itu dongeng doang itu. Itu ada ayat-ayatnya aku pernah baca, ya. Aku bukan asumsi. Nah, kamu nanya, dijawab malah dongeng. Oke, sekarang ya, buktikan bahwa Tuhannya Yesus, yaitu Allah, Tuhan yang benar kata Yesus. Pernah nggak menjumpai Yesus di dunia? Ayo. Enggak, saya tidak mengatakan dongeng nanti. Ayo cepat. Kamu jawab, pernah nggak? Oh, kamu mengatakan Nabi Muhammad dikatakan gila oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Oke. Yesus pernah nggak dikatakan gila? Ayo. Oleh umatnya. Umat-umat kafir Israel itu yang menolak dia, pernah nggak dikatakan gila? Atau dengan keluarganya dikatakan gila, pernah nggak? Kalau kamu mengatakan tidak, tak kasih ribuan dalil. Kakek, ilmuku dengan ilmu kamu itu ibaratkan ilmu kamu itu di ujung kuku saya. Jadi pertanyaan kamu itu saya jawab, terus saya lemparkan pertanyaan yang sama. Pasti kamu itu stroke nanti kamu. Kalau kamu nanya ke saya mudah menjawab.
Saya itu sebenarnya tidak butuh pertanyaan. Pertanyaan kamu itu loh saya lemparkan ke kamu lagi. Ayo silakan, mau nanya apa lagi? Dan saya mudah menjawab itu. Wong Tuhan itu bersama-sama dengan dirinya kok kau bilang menjumpai. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang aku anggap nggak bisa apa ya, nggak logis gitu loh. Kalau dalam pemahaman orang Kristen, ya. Kau bilang ada nggak Tuhannya Yesus menjumpai Yesus? Tuhan Yesus itu di dalam diri manusia Kristus itu udah ada di dalam dirinya, ngapain ngejumpai? Memang sudah ada, tak itu udah aku jawab loh. Hah? Coba kamu pernah baca Bible nggak? Ya, Yesus mengatakan, kalau ada dua orang berdoa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Bukan gini, oleh Bapakku, ya ini saya ini, jadi saya ini, atau di dalam saya ini. Nggak gitu dia. Makanya dia mengajarkan berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Ya begitu. Kata Yesus itu, ya. Sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, ya. Nah, makanya kamu itu udahlah, kamu itu kalau lawan tahta kamu, ya. Tidak mungkin bisa, ya. Terus gini lagi kakek, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Oh, pergi kemana? Mau pergi ke hatinya, ke dalamnya, ke dirinya itu. Kakek, kamu tuh lucu banget. Aku sama juga ngomong sama orang ngigo, kau tuh ngigo Tata. Kan tadi udah ku jawab. Kau bilang ada gak Tuhannya Yesus menjumpai Yesus? Tuhannya Yesus itu ada di dalam manusia Kristus. Ngapain dia kau jumpa-jumpain? Sudah ada. Sudah ada di dalam dirinya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ya. Bapa yang di dalam aku lah yang mengerjakan pekerjaannya. Ya. Itu gak menjumpai, sudah ada. Ya itu udah ku jawab tak, ya. Paham nggak? Kalau nggak paham, ya, kau mesti puasa dulu, nanti kau jadi paham. Oke, sekarang sebutkan dalilnya. Jadi Tuhanku itu yaitu Allah itu ada pada diriku. Itu yang mana coba? Jangan bagi aku dan Bapak satu, mereka juga satu loh. Ayo coba silakan. Jadi Tuhan yang benar itu Israel, yaitu Allah. Ya ada di diriku ini, belah aja dadaku. Coba kamu baca ya, baca Yohanes itu ya. Aku di dalam mereka, Bapak di dalam aku. Waduh, 3 ini ya. Berarti Tuhannya kamu itu Yesus, Bapak, mereka 12 murid. 14. Ada bonus 1, apa? Roh Kudus. 15. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Percayakah engkau bahwa Bapa di dalam aku? Apa yang aku lakukan adalah Bapa yang mengerjakannya. Bapa yang di dalam aku yang mengerjakannya. Ya. Itu paham gak di situ? Kalau nggak paham di situ ya udah kau puasa lagi. Iya, agar mereka menjadi satu, ya sama seperti aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Mereka juga jadi satu. Aku di dalam mereka, Bapak di dalam aku. Aduh, Tuhan ini berjemaah ini. Oke, gini aja kayak ya. Jawab yang cerdas. Aku tuh suka menjebak aku itu. Oke, Tuhan Yesus itu ajarannya dari dirinya sendiri atau tidak? Jawab aja tidak atau iya. Dari dirinya atau tidak? Ayo jawab. Saya juga bisa, ya, Bapa di dalam aku. Ya. Itu karena apa? Itu karya Tuhan Yesus, ya. Itu Yesus yang mempersatukan. Itulah Yesus yang mempersatukan manusia Kristus itu. Supaya apa? Mereka percaya bahwa Yesus itu diutus, ya. Yesus itu utusan, ya. Yesus itu utusan, ya. Dia manusia, utusan, ya. Diutus untuk apa? Untuk mati di kayu salib, ya, untuk menebus dosamu, Tata. Tapi kok nggak mau ditebus, ya kan? Ya udah, kalau nggak mau ditebus ya udah, kok jadi manusia berdosa. Oh, berarti kalau ada orang mengatakan Bapak di dalam aku, berarti Tuhan juga gitu ya. Karena Yesus mengatakan Bapak di dalam aku. Nah, kalau aku yang mengatakan gimana? Aku ini Tuhan juga gitu. Oh, supaya mereka percaya bahwa Yesus itu diutus itu ya.
Terus, walaupun Nabi Musa kan utusan juga. Nah, berarti kamu mentuhankan manusia yang diutus oleh Tuhan gitu. Iya. Tambah gila nanti kamu itu, kakek. Kakek. Kenapa Yesus itu tidak gila? Karena Yesus mentuhankan Allah gitu. Nah, kenapa orang Kristen itu kayak kamu tuh rata-rata gila? Karena hanya orang gila yang mentuhankan manusia gitu. Yesus, kenapa dia nggak gila? Ya, wong Tuhannya dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak mau menjelma seperti dewa-dewa. Gitu. Makanya Yesus itu waras gitu. Yang gila itu kalau mentuhankan manusia kan gitu kan? Nah, inilah makanya ku bilang, Tata, pemahamanmu itu masih dangkal, tapi kau so pinter. Musa itu utusan, Muhammad juga utusan. Tapi jangan kau sama-samakan dengan manusia Kristus itu. Manusia Kristus itu beda, dia bukan manusia alamiah seperti Muhammad, ya. Dia hadir, dia ada di dalam dunia itu bukan hasil perkawinan dari bapak dan emaknya, ya. Itu beda, memang utusan, tapi ini utusannya beda. Jadi kau mau sama-samakan dengan Muhammad, ya beda lah. Ya, manusia Kristus kau samakan dengan Muhammad, jauh lah, nggak sama sama Muhammad itu. Ya, Yesus itulah ya mati di kayu salib. Ya, tujuannya datang ke dunia, Tuhan datang ke dunia itu mengambil rupa manusia apa? Untuk mati di kayu salib. Ya, itu kehendak Bapa. Supaya apa, Tata? Supaya dosamu itu ditebus. Ya, ada penebusan dosa semua orang. Ya, tapi kalau kau nggak mau, ya udah, itu hak kamu, Tata. Ya, jadi kamu tetap jadi orang berdosa, Tak. Kasihan lo, Tak. Kasihan. Kakek, ada nggak Yesus mengatakan, saya ini diutus untuk mati loh, karena saya itu diciptakan manusia terkutuk. Nanti saya tuh kalau disalib biarkan ya, biar dosa-dosa kamu ditebus. Ada nggak seperti itu? Justru dia melarikan diri, berdoa minta tolong. Tuhan, lihat Tuhan, aku ini merintih-rintih, keringatku berbintik-bintik. Selamatkan aku Tuhan. Masa aku mau dibunuh? Aku ini utusanmu. Lalu dia maju sedikit, lalu berdoa. Coba, justru iblis, karena kematian Yesus itu iblis yang ingin. Loh, Yesus kok berdoa kepada Tuhannya? Loh, supaya mereka mencari. Akhirnya iblis membisikkan kepada Yudas supaya memberitahu tempat persembunyiannya. Jadi jangan kau mengatakan, tidak ada Yesus mengatakan saya diutus untuk mati, itu tidak ada. Justru dia melarikan diri. Udahlah, nanti kamu semakin stres kamu. Oke, sekarang saya nanya ke kamu, jawab ya. Nabi Musa, Nabi Muhammad mengaku utusan. Yesus mengaku utusan apa tidak? Nabi Muhammad menerima wahyu, menyampaikan firman Tuhan. Nabi Musa menyampaikan firman Tuhan. Yesus menerima firman juga enggak? Oke. Terakhir. Yesus, Nabi Muhammad, Nabi Musa mengenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Nah, Yesus punya Tuhan juga apa enggak? Jawab dulu ya. Terus Nabi Muhammad mengaku nabi. Yesus pada ngaku nabi apa enggak? Punya umat apa enggak? Ayo jawab dulu. Sekarang gini kayak, oke. Nabi Muhammad mengaku utusan, menerima firman, mempunyai umat seluruh alam, mengaku nabi, dan mengenalkan Tuhan yang benar. Ya, ini jawab ya. Yesus pernah nggak ngaku utusan? Pernah nggak ngaku nabi? Pernah nggak menerima firman? Pernah nggak dia itu mengenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah? Pernah? Kalau tidak, berarti tidak sama. Ayo jawab. Nah, itulah Tak. Ya, jadi kau itu sebetulnya tidak tahu tentang Alkitab, ya. Orang Kristen itu imannya terhubung dengan kitab para nabi, nubuatan tentang Mesias itu. Dia sudah dijelaskan itu, ya. Kalau kau tidak tahu nubuatan para nabi, kau jangan ngomong tentang Mesias Yesus itu, ya. Kau jadi pusing sendiri kau memahaminya. Kalau kau mau tahu Kristen, kau mesti tahu dulu itu nubuatan para nabi yang tertulis di kitab para nabi.
Itu banyak tentang menceritakan itu, tentang dia akan disalib. Itu sudah ada. Ya. Nah, jadi kalau kau ini omong besar, tahu Alkitab, apa segala itu omong kosong, itu omong besarmu aja tak. Ya. Omong besar kau itu tak. Ya, jadi kau mesti puasa lagi. Oke. Jadi berhubung ini aku mau ada urusan, ya. Jadi kalau ku lanjutkan juga ya percuma, karena kau itu sebetulnya masih belum paham tentang Alkitab, tapi so paham-paham ya tentang nubuatan para nabi. Ya itu kau pelajari dulu tak. Kau pelajari tentang nubuatan para nabi, ya nanti kita ngomong lagi, oke? Ya, kita akhiri dulu, ya kamu sambung sama orang lain, Tata. Silakan. Loh, orang yang paham ajaran Yesus ngapain pusing? Yang pusing itu ajaran pagan yang menganggap dewa jadi manusia, lalu Yesus dianggap dewa. Itu yang bingung. Loh, kalau saya nubuat-nubuat saya tahu, makanya saya beriman kepada Yesus. Yesus, apa tahta? Kamu itu siapa? Utusannya Allah. Oh, untuk siapa? Israel. Apa tugas kamu? Penyampai firman. Tuhan yang benar siapa? Allah. Oke, setuju. Udah. Nah, kamu itu loh. Mentuhankan manusia seperti dewa itu, dewa jadi manusia itu, dari mana kamu dalil itu? Perjanjian lama para nabi tidak pernah ajaran seperti ajaran pagan itu ya. Tuhan menjelma-menjelma itu tidak ada, makanya Israel itu ya, tidak ada mentuhankan manusia. Ya. Israel itu menolak Yesus karena Yesus itu mengaku dirinya utusannya Allah, nabi, Mesias. Mesias itu apa? Para nabi itu kan diselamatkan seperti Daud, Musa, ya. Nah, mereka itu Mesias. Apa yang disebut Mesias itu? Mereka yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Israel. Ya, di zamannya Musa diutus menyelamatkan Israel yang jadi budak. Kan gitu kan? Nah, sebenarnya Yesus itu Mesias memang, tapi ditolak gitu loh. Jadi dia itu sebenarnya seorang nabi, utusan, ditolak. Jadi Mesias itu bukan Tuhan, jadi menjelma. Nah, coba ya, kalau kamu pakai otak yang waras ya. Sekarang gini. Kitab kamu perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kaum perjanjian baru mentuhankan manusia. Kaum perjanjian lama mentuhankan Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Coba, dari kitab yang sama yang kamu copot-copot, kamu ambil kitabnya orang, padahal yang punya kitab itu beda Tuhannya dengan kamu. Tuhannya perjanjian lama ya, mentuhankan Allah, Tuhannya para nabi, Tuhannya Yesus. Nah, kamu ya kaum perjanjian baru malah mentuhankan manusia. Nggak nyambung. Ya, kamu copot kitabnya orang tapi Tuhannya beda. Ya sudahlah ya, saya suka kalau debat dengan orang Kristen itu, karena mereka tidak mungkin paham ajaran Yesus itu. Saya jebak, saya permainkan, itu seneng banget. Mau tak permainkan sama aku. Maksudnya biar cerdas gitu loh ya, bukan ingin melecehkan. Saya permainkan biar mikir gitu loh ya. Biar tahu ajaran Yesus yang sebenarnya. Oke lah, pelajarin lagi Bibelnya. Dan saya siap untuk menjadi pembimbingnya. Oke, guys. Oke, ku jawab sekali lagi. Nah, itulah kau tidak paham tentang iman orang Kristen. Ya, Tuhannya orang Kristen itu Yahweh. Ya, di kitab perjanjian lama itu Yahweh itu belum datang ke dunia, bro. Ya, paham nggak, bro? Yahweh itu belum datang ke dunia. Itu di kitab perjanjian lama. Ya, makanya ada perjanjian baru. Ya, itulah Yahweh itu telah datang ke dunia mengambil rupa manusia. Ya. Nah, itu yang belum kau paham. Nah, itu ku jelaskan. Nah, itu jawabanku terakhir. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kalau mau debat dengan tahta pakai dalil, ya, malah curhat kamu. Oh, jadi Yahweh itu sebelum Yesus diutus belum menjelma jadi manusia gitu. Baru dia di zamannya Yesus itu jadi Yesus gitu. Nah, itu pakai dalil coba kamu. Saya ini Yahweh yang menjelma jadi manusia. Saya tidak butuh firman, saya tidak menerima firman saya. Wong saya itu Yahweh itu sendiri. Itu ada nggak dalil-dalil seperti itu? Kamu itu bukan tak suruh curhat di sini itu. Kamu mau